Gimana kabarnya? Jadi ada yang terakhir. Nah, ini sebelum memulai belajar sekarang atas yang memiliki doanya dalam hati saya biar tidak terlalu lama kita siap doa mulai. Doa selesai. Nah, pada pembelajaran hari ini Pak akan menggunakan materi tentang emosi. Ada yang tahu emosi itu apa? Emosi itu apa? Marah. Apakah marah saja? Ini makanya sebutkan gambar ini. Ada emotikon apa ini? Jadi emosi itu tidak hanya marah, kecewa, tapi juga ada emosi senang, rasa kita senang, bahagia, bangga. Jadi ada dua kategori emosi. Ada yang negatif seperti marah-marah lagi, kesal, dan ada yang positif. Kita merasa bangga pada diri kita, merasa senang, nah itu contoh macam-macam emosi. Sekarang bagaimana kita mengelolanya? Ini kan judulnya mengelola emosi. Kita harus berlatih mengelola emosi kita. Berlatih mengontrol emosi kita agar tidak berlebihan. Sudah disiapkan kertasnya? Ya. Kita akan bermain permainan kertas emosi. Itu kertasnya sudah siap satu-satu? Ini kertas. Coba dipegang dulu. Dipegang ada pembagian. Masih bagus atau sudah? Masih bagus, mulus ya. Nah, nanti itu sebagai perasaan atau emosimu. Nanti kamu utarakan pada kertas itu ketika Pak Pras membacakan cerita. Pak Pras membacakan atau bercerita. Nanti perasaanmu bagaimana kamu rasakan dan aplikasikan di kertas itu. Pak Pras akan menceritakan sebuah kisah tentang dua orang sahabat. Yang bernama Dinda dan Siti. Dinda dan Siti ini sahabat sudah lama, sudah dari kelas 1. Setiap hari mereka berangkat sekolah bersama, naik sepeda berboncengan setiap pagi berangkat sekolah dan sampai pulang sekolah. Dari kelas 1 sampai kelas 5. Singkat cerita, pada hari Senin sebelum berangkat sekolah, Dinda sudah diajak janjian untuk berangkat bersama dengan Siti. Dinda menunggu di depan rumah seperti biasa. Pukul 6.30 saat kembali menunggu Siti, Dinda menyiapkan perlengkapan untuk sekolah seperti topi, buku, alat tulis, dan lain-lain. Selang beberapa lama setelah Dinda menunggu
jam 6.45 Siti belum juga muncul. Perasaan Dinda mulai khawatir. Jam segini kok aku belum bisa oleh Siti ya? Gimana dia? Kemudian waktu berjalan terus sampai jam pukul 6.55 atau jam 6.55. Melihat jam yang sudah mau masuk sekolah, Dinda dengan terpaksa jalan kaki menuju ke sekolah. Dengan perasaan kesal, Dinda akhirnya tiba di sekolah. Akibatnya Dinda terburu-buru dan tidak sengaja menjatuhkan topinya di jalan. Akhirnya sampai di sekolah, Dinda mengikuti upacara tidak menggunakan topi. Kemudian dihukum oleh guru pembina upacara. Dinda disuruh berdiri di depan lapangan upacara karena tidak membawa topi. Apa yang kamu rasakan jika kamu sebagai Dinda? Kertas tersebut boleh kamu elus-elus jika kesal, bermas boleh. Kalau cuek kan bisa dirobek. Ayo aplikasikan terhadap kertas itu. Kalau kamu sebagai Dinda, ya rasakan saja kamu sebagai Dinda. Apa perasaannya? Sudah? Ada lanjut ya? Nah, lanjut Pak Pras bercerita. Sudah, ya sudah jaga. Singkat cerita, setelah selesai upacara, Dinda masuk ke kelas 5. Singkat cerita, setelah selesai upacara, dia masuk ke kelas 5. Dan setelah masuk ke kelas 5, ternyata Dinda melihat bangku Siti yang kosong. Dinda melihat bangku Siti yang kosong. Dan setelah beberapa menit, Siti datang dengan kaki yang pincang dalam ke kelas dengan begini. Kakinya pincang. Sembari lewat di kursi Dinda, Siti meminta maaf kepada Dinda. Dinda, maafkan saya terlambat menjemputmu. Sambil sedih wajahnya Siti bercerita, meminta maaf kepada Dinda. Siti tanya, kamu kenapa Siti? Aku dapat kecelakaan saat berangkat ke sekolah. Ternyata Siti diserempet motor saat mau menjemput Dinda. Dan Siti ternyata menemukan topi Dinda di jalan. Emosi tersebut, emosi dengan kata kamu. Mas, ada yang diremas? Ada yang dilus-lus? Emosi tersebut kamu lakukan karena apa? Karena apa? Karena apa? Apa? Karena tidak menjemput Dinda. Tidak dijemput. Baik nih. Jadi emosinya seperti ini, sampai semua. Nah, tapi kan ada alasannya kan ya. Siti tidak menjemput Dinda karena punya alasan. Nah, kenapa Siti?
juga menentukan topinya? Tidak. Nah, sekarang apakah kita salah? Apakah Siti salah? Tidak. Nah, kalau Siti tidak salah, berarti kamu sudah apa? Gini, sampai robek-robek ini. Sudah berguru sangka kepada Siti. Nah, sekarang coba minta maaf Widi sama kata maaf, kita maaf aja. Maaf Siti. Nah, maaf Siti. Sekarang Siti memaafkan, tapi kertasnya sudah robek, yang bisa kembali lagi. Mana nggak ada kembali mulus seperti semula. Nah, pesan yang kita ambil dari cerita ini apa? Jangan berusaha. Ya, jangan berusaha. Jangan berusaha dulu. Tadi kan luapan emosi kita sesaat setelah kita tahu kejadiannya, ternyata Siti tidak seperti itu. Nah, sekarang Pak Pras akan mengajak kalian untuk mengelola emosi. Tapi adalah contoh respon ketika kamu emosi itu langsung spontan mengeluarkan perasaanmu. Jadi nanti saya perhatikan dulu orang tulis dibaca artinya apa? Emosi jeda atau respon tidak sabar. Kalau kamu mengaplikasikannya, ketika kamu emosi, misal kamu marah ke ada temannya, Jaja marah pada Aldo, misal tidak sengaja menyenggol Jaja, kemudian Jaja emosi, kemudian langsung menampar Aldo, ditampar plot, otomatis ada apa ya? Ada luka, ada rasa sakit hati. Nah, apa yang harus dilakukan Jaja ketika disenggol Aldo? Nah, terus meminta maaf. Otomatis kalau disenggol Jaja emosi. Wajar nggak Jaja emosi? Wajar saja karena perasaan kita semua wajar kalau punya emosi, ada emosi marah, senang, kesal, emosi wajar. Kemudian bagaimana cara mengontrolnya? Di sini ada tambahan kata lagi apa? Jeda, kita beri jeda. Kemudian baru direspon tindakan. Jadi kalau kita emosi langsung spontan respon tindakan, emosi langsung respon tindakan, hasilnya akan tidak maksimal. Tapi kalau diberi jeda itu kita mengelola emosi dan ada jeda. Di sini ada pilihan, kalau ada pilihan mengelola emosi. Itu 5 contoh dari 10 mengelola emosi tadi. Itu jeda tadi. Kurang semangat. Kelas 5. Berpasangan, ada pertama pasangan ya? Berada pada mana dulu? Akla sama siapa? Oh, ini orang Akla yang sini aja, ada di sini.
Gitu ya, sudah tersampaikan. Gini, kalau Pak Pras bilang perut, tidak perut. Kalau Pak Pras bilang sakit dengan perut, ya sakit dengan perut. Terus kalau bilang sekat, ini sakit, sekat begini, sikut dengan sikut. Kemudian sikat, nanti siapkan bolpen di depan. Satu saja. Bolpen ini nanti yang dibuat dan disalat, ya. Sehingga udah paham? Kalau sikat nanti cepet-cepetan ambil bolpen. Nah, yang dapat dia yang menang. Oke? Bolpennya satu saja, ditaruh di atas meja. Ayo, ya. Sakit, sikut, sikat. Dua kali lagi. Kesempatan dua kali lagi. Sakit, sekat. Sikut, disiapkan mejanya. Siap mana yang bagi tiga di
di dalam kelas saat jam istirahat. Bima tidak sengaja menyinggung meja Dinda hingga pensil warnanya jatuh. Tidak, aku tidak sengaja. Kamu gimana sih? Pensilku jadi berantakan. Aku kesal sekali. Bima, Maaf, ya tidak, aku benar-benar tidak sengaja. oke. Tidaklah, tidak, maaf. Aku tidak marah, jangan lagi aku bicara. Sini boleh kami juga. Ya, kalau sudah marah, coba datang itu. Langsung teman. Kemudian Dinda, Tapi aku kesal sekali. Siti, Kalau emosi bisa dikendali karena lagi tidak selesai. kemudian Pak Pras datang, Pak Guru datang. Ada apa ini? Pak, saya tidak sengaja menjatuhkan pensil tidak. Marah adalah hal yang wajar, tapi kalau marah membentak kamu akan menimbulkan emosi atau perasaan sakit hati terhadap kamu. Kemudian ikuti langkah Pak Pras ya. Kita akan belajar mengelola emosi. Yang pertama, tarik nafas dalam-dalam. Boleh dipraktekkan semua. Tarik nafas dalam-dalam. Hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sudah. Kemudian katakan perasaan dengan sopan. Kita berbicara dengan perasaan yang yang keempat, kita cari solusi bersama. Coba dipraktekkan, tidak. Sekarang aku sudah lebih tenang. Sudah menghitung sampai 10 tadi. Sudah. Belum apa kira-kira Pak? Saya bilang lagi, praktekkan yang benar-benar. Tarik nafas. Sekarang aku sudah lebih tenang. Terus tidak tenang. Bima, aku pasti melakukan maaf ya, aku minta aku juga minta maaf. Dulu aku baru melakukan emosi. Betul. Anak yang hebat bukan berarti anak yang tidak pernah marah, tetapi anak yang bisa mengendalikan atau mengontrol emosinya. Tepuk tangan untuk kita. Aku maafkan. Boleh duduk kembali duduk. Ini mejanya juga. Kamu tapi telah menyaksikan permainan peran dari teman-temanmu. Apa yang dapat kita ambil dari cerita tadi? Perhatikan Pak Pras dua. Apa yang dapat kita ambil dari cerita Dinda, Siti, Bima, dan Rona? Tadi kan ceritanya Bima nggak sengaja nyenggol kotak pensil Dinda. Kemudian Dinda kenapa? Marah-marah karena kotak pensil jatuh. Nah, itu adalah emosi spontan saat kamu menerima sesuatu. Jadi tidak menerima dengan emosi langsung. Tidak melakukan apa? Yang pertama tadi. Ayo lakukan dulu. Tidak melakukan apa?
Tiga. Tiga tadi sudah saya dapat apa ini? Pendataan atau pergi katakan untuk bersih itu sampai 10 pergi ke pendataan. Tadi tidak memilih apa? Yang apa? Kalau tadi menerangkan sebagai tidak, pilih yang mana sih? Hitung sampai 10. Jadi kalau kita sedang emosi, sama hati sedang emosi berperan sebagai tidak, dia berhenti sejenak, menembuskan nafas, tarik nafas, kemudian menghitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dengan adanya jeda waktu tersebut, emosi yang awalnya Saul rasakan, marah, kesal, ada jedanya, ada ruang untuk kita mencerna, memikirkan tindakan selanjutnya. Kemudian respon Saul apa setelah melakukan jeda? Lebih tenang, kemudian mau memaafkan iman. Nah, itu yang kita pelajari dari cerita tadi. Nah, itu anak-anak pelajaran kita akhiri. Nah, apa yang jelas ini dulu? Sudah selesai pelajaran. Cerita selanjutnya kita sambung di hari Sabtu. Cerita yang kedua,